Pemirsa, berbicara tentang pemuda, tentu di era sekarang pemuda dituntut untuk inovatif dan kreatif menciptakan peluang usaha. Dan salah satu cara untuk menciptakan peluang usaha itu sendiri adalah menjadi pengusaha. Di Kabupaten Kudus tentu kita mengenal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Kudus. Nah, untuk lebih tahu dan mengenal lebih dekat HIPMI Kabupaten Kudus itu sendiri, hari ini saya akan ke kantor Disdikpora Kabupaten Kudus dan akan bertemu dengan Bapak Iswahyudi selaku Kepala Bidang Kepemudaan di kantor Disdikpora Kabupaten Kudus. Dan nantinya setelah bertemu dengan Bapak Iswahyudi, saya akan bertemu dengan Ketua HIPMI Kabupaten Kudus dan akan lebih mengenal lebih lanjut bagaimana HIPMI Kabupaten Kudus mengembangkan pemuda-pemuda Kudus ini menjadi pengusaha yang sukses. Pengen tahu lebih lanjut bagaimana perjalanan saya? Ikuti terus perjalanan saya. Nah pemirsa, pagi ini saya sudah berada di ruangan Bapak Iswahyudi selaku Kabid Kepemudaan Disdikpora Kabupaten Kudus. Selamat pagi Pak Iswahyudi. Pagi Mas. Sehat Bapak? Alhamdulillah Yang sehat. cuacanya ini agak bikin gembreges ini Pak. Ya, harus jaga betul. kesehatan betul Pak ya. Kita harus menjaga kesehatan supaya betul. prima. Betul. Pak, ini kedatangan saya ini mau tanya-tanya terkait tentang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Kudus ini Pak. Mungkin dari Bapak ini bisa jelaskan sedikit mungkin soal HIPMI Kudus sendiri Pak di bawah Disdikpora Kabupaten Kudus khususnya di bidang kepemudaan ini. Baik, untuk BPC HIPMI Kabupaten Kudus di bawah kendali Mas Ali Esmanto SPD, saya rasa sudah sangat berkontribusi sangat positif ya terhadap program-program kepemudaan di Kabupaten Kudus. Kita sudah beberapa kali bekerja sama dengan BPC HIPMI Kudus khususnya kepengurusan Kanda Ali Esmanto ini. Nah, seperti pelatihan ikan koi, juga pelatihan pembuatan pupuk, termasuk juga bagaimana supaya generasi muda di Kabupaten Kudus ini punya semangat untuk berwirausaha. Ya, untuk Bapak sendiri memandang bahwa pengusaha muda di Kudus ini seperti apa Pak kulturnya? Memang udah sadar untuk menjadi pengusaha atau bagaimana? Kalau sadarnya ya, cuman secara networkingnya belum secara optimal ya, karena Kudus sendiri ini dengan punya filosofi Gus Jigang, bagus, pinter ngaji, pinter dagang itu harus mampu untuk menjadi seorang pengusaha yang handal khususnya di kalangan generasi muda. Cuman HIPMI ini sebagai himpunan pengusaha muda yang secara organisatoris dari pusat, provinsi sampai Kabupaten Kudus ini akan lebih memberikan jejaring yang positif terhadap para wirausaha muda yang tergabung di dalam BPC HIPMI Kabupaten Kudus. Kami Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mendorong supaya BPC HIPMI Kudus ini semakin memberdayakan anggotanya. Yang menarik tadi soal peran tadi Pak, bidang kepemudaan Disdikpora Kudus ini tadi perannya sendiri yang tadi disinggung apa Pak, membuat apa ikan koi tadi? Iya, pelatihan ikan ya. koi. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci Pak itu Pak. Ya, ikan koi ini kan potensinya sangat besar dan juga dari hari ke hari potensi yang besar ini apabila kemudian dikembangkan secara lebih baik, lebih kemudian terintegrasi secara organisatoris dengan program-program HIPMI kan lebih bagus. Dan kita fasilitasi untuk pelatihan pembudidayaan ikan koi bekerja sama dengan BPC HIPMI Kudus di bawah Kanda Ali Esmanto SPD ini, sehingga kemudian para pembudidaya ikan koi ini tidak bingung lagi Mas ketika misalkan hasil dari budidayanya melimpah atau ada kendala ketika membudidaya atau dari segi permodalan dan sebagainya, saling untuk bertukar informasi dan juga bisa untuk berkolaborasi supaya lebih optimal. Selain itu pupuk juga potensinya sangat besar. Kami pernah juga pelatihan pupuk ya, pupuk yang organik itu kan dari hari ke hari juga kebutuhan pangsa pasar pupuk organik untuk menggantikan yang anorganik yang tentunya ini kita lakukan dengan berbagai pelatihan supaya hasilnya maksimal.
Ya, mungkin untuk peran sendiri Pak ya, kembali berbicara untuk peran Disdikpora ini khususnya bidang kepemudaan ini untuk mendorong pemuda ini biar jadi pengusaha mungkin Pak sejauh ini. Kalau kita kan sesuai dengan amanat undang-undang bahwa wilayah kerja kita adalah para pemuda yaitu yang usia 16 sampai 30 tahun. Nah, di situ jumlahnya kan besar. Karena itu adalah penduduk usia produktif awal yang harus dikembangkan. Nah, ibarat pembibitan ini kan bagaimana men-trigger supaya berbuah maksimal. Nah, kita upayakan dari bidang kepemudaan itu mengadakan pelatihan-pelatihan. Tentunya kita melihat dari pagu anggaran yang tersedia, tapi seberapapun yang kami terima, kami berusaha untuk optimal supaya generasi muda di Kabupaten Kudus ini bisa berdaya dan tidak ada yang kemudian tidak kita berdayakan itu Mas. Mungkin ke depan ini yang mau ditingkatkan ini soal apa ya, jadi ke arah pengusaha Kudus, pemuda Kudus ini jadi pengusaha mungkin yang perlu ditingkatkan ini, perlu catatan ini Pak. Yang pertama adalah bagaimana supaya BPC HIPMI Kabupaten Kudus ini keanggotaannya itu bisa kemudian membentuk jejaring bisnis ya. Karena potensinya sangat besar, jumlah anggotanya besar dan organisasinya sudah tertata dari pusat, provinsi sampai kabupaten itu. Bagaimana supaya ini terus berkegiatan yang positif, yang memberikan kontribusi terhadap skill dan juga utamanya kalau saya melihat memang dari sisi permodalan. Harapannya kami di bidang kepemudaan ini selain yang sudah berjalan semacam pelatihan, juga kita ingin supaya nanti ada permodalan awal itu minimal bahan baku bisa kita sediakan Mas, dalam bentuk hibah atau sebagainya yang bisa kemudian membantu mendorong generasi muda untuk berwirausaha secara baik dan benar. Nah, tentu ini tidak mudah, tapi dengan BPC HIPMI Kudus di bawah kendali Kanda Ali Esmanto SPD ini kita optimis dari tahun ke tahun hubungan yang sinergis ini akan semakin memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan kepemudaan yang berwirausaha. Wirausaha pemula ini kan butuh sentuhan sehingga kuat baik dari sisi mental, permodalan maupun networkingnya sehingga hasilnya optimal. Baik, untuk Disdikpora sendiri khususnya bidang kepemudaan ini Pak, kalau melihat perjalanan HIPMI dari tahun ke tahun ini perkembangannya seperti apa Pak ini Pak? Sebelum pandemi HIPMI Kudus ini kegiatannya sangat padat ya, bagus ya. Ini setelah pandemi memang ada karena ada pembatasan dan juga kita ada aturan pemerintah yang harus ditaati. Harapannya setelah pasca pandemi ini bisa kembali bahkan lebih baik lagi dari sebelum pandemi. Jadi trennya semakin meningkat dan itu membawa optimisme bagi kita pemangku kepentingan stakeholder di bidang kepemudaan ini untuk terus bekerja sama dengan BPC HIPMI Kudus. Mungkin ini terakhir Pak, harapan ini khususnya untuk pemuda di Kabupaten Kudus biar mau jadi pengusaha dan juga mungkin titip pesan ini juga kepada pengurus HIPMI karena nanti habis ini saya juga mau perjalanan ke berkunjung ke sekretariat HIPMI Kudus dan mau bertanya-tanya juga ke sana gitu Pak. Harapan saya untuk pemuda Kudus yang ingin berwirausaha mandiri masuklah HIPMI. Harapan saya kepada pengurus BPC HIPMI Kudus, para anggota baru ini utamakan untuk diberdayakan, dilatih, kemudian dirangkul agar mereka bisa menjadi wirausaha muda mandiri yang tangguh, yang kemudian berkembang, yang merupakan aset bangsa itu Mas. Dan goalnya adalah apa tadi, Gus Jigang apa Pak? Gus Jigang. Gus Jigang. Bagus, pinter ngaji, pinter dagang. Iya betul. Artinya pemuda biar diarahkan ke situ begitu Pak ya. Betul, supaya kreatif dan produktif. Betul. Mungkin cukup, terima kasih nih Pak Iswayudi, terima kasih sekali Mas. Sudah diterima ini berbicara tentang HIPMI. Dan pemirsa, habis ini saya akan mengunjungi sekretariat dari HIPMI Kabupaten Kudus dan akan mendalami HIPMI Kabupaten Kudus ini sendiri, akan menggali lebih banyak informasi di sana. Ikuti terus perjalanan saya.
Pemirsa, tadi saya sudah bertemu dengan Bapak Iswahyudi selaku Kepala Bidang Kepemudaan Disdikpora Kabupaten Kudus. Nah, sekarang untuk menggali lebih dalam terkait mengenal lebih dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Kudus, saya sudah bersama dengan Mas Ali Esmanto. Selamat pagi Mas Ali. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Ali. Ini adalah selaku Ketua HIPMI Kabupaten Kudus. Mas Ali, ini saya mau tanya-tanya. Mungkin bisa dijelaskan terkait profil dari HIPMI Kabupaten Kudus ini sendiri, Mas. Oh iya. Sebelum kita menginjak ke profil HIPMI Kudus, maka perlu kami sampaikan bahwa HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, lahir di tahun 1972. Iya. Jadi pada saat itu diprakarsai oleh Bapak Abdul Latif. Pada saat itu Bapak Abdul Latif mengatakan bahwa peran HIPMI didirikan untuk menjadikan anak-anak muda menjadi pengusaha. Karena pada saat itu banyak anak-anak muda ini pengen menjadi pekerja atau PNS. Nah, di sisi lain bahwa negara-negara yang maju, negara-negara yang berkembang itu disokong oleh pengusahanya. Di sisi itulah maka dibentuklah organisasi yang bernama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia pada tanggal 10 Juni tahun 1972 dengan moto yaitu pengusaha pejuang, pejuang pengusaha, yang mana pengusaha muda ini diharapkan mampu menjadi pengusaha yang tangguh, pengusaha yang berlevel nasional, yang menguasai perekonomian di Indonesia dan punya hati nurani untuk bermasyarakat, bersosial. Gitu. Mas, kalau mengatakan soal usia muda di HIPMI, ini usianya berapa sampai berapa ini? Ya, untuk HIPMI dibatasi usia dari 17 tahun sampai ke 40 tahun. Nah, di sisi itulah setelah 40 tahun diharapkan pemuda ini sudah menjadi pengusaha yang level nasional. Jadi perekonomian di Indonesia ini tidak harus dikuasai oleh asing semua, tapi anak-anak muda yang menguasainya untuk bangsa dan negara ini. Oke. Mas, kalau soal lembaganya mungkin, saya lebih pengen lebih dalam mengenal HIPMI ini. Lembaganya apa saja sih, Mas? Bisa dijelaskan mungkin? Lembaga HIPMI ada tiga. Tiga ya? Yang pertama HIPMI perguruan tinggi, yang kedua HIPMI pondok pesantren, yang ketiga HIPMI peduli. Mungkin secara singkat, Mas, dari ketiganya itu. Ya. HIPMI perguruan tinggi yaitu HIPMI kampus, yang mana ini lembaga yang bergerak di HIPMI, yang menyokong anak-anak muda ini kan di kampus sebagai agen of the change, yang mana ini agen perubahan dan anak-anak muda ini punya ilmunya. Dan maka ilmu ini yang didapatkan di kampus bisa diterapkan di dunia usaha bagi yang jurusannya pas, yaitu jurusan ekonomi. Terus di HIPMI pondok pesantren itu juga kita menggait kalangan santri, bahwa santripreneur itu juga digalakkan oleh pemerintah sekarang untuk menjadi pengusaha juga. Yang ketiga HIPMI peduli, yang mana tadi saya sebutkan bahwa di sosialnya HIPMI, yaitu di HIPMI peduli, sosial ke masyarakat. Oke. Untuk sejarahnya sendiri, Mas, Mas Ali ini, sejarahnya kok bisa sampai Kudus ini? Ya. Bagaimana, Mas? Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam begitu kepada masyarakat ini. Ya. Untuk Kudus ini baru berdiri tahun 2000. Oh, baru ya, 2022. Dan 2002 ya? Ya. 2002 sampai 2022, berarti 22 tahun. Di HIPMI Kudus banyak lika-likunya. Itu awal mula berdiri di Kudus. Dan saat tahun 2000 itu tentunya digerakkan oleh kepengurusan HIPMI Jawa Tengah. Itu tidak terlepas dari kepengurusan HIPMI Jawa Tengah.
Dan saat itu HIPMI Kudus belum bergerak masif seperti sekarang ya, karena di saat ini itu kepengurusan saya gandeng pemerintah karena kita pengen juga membantu programnya pemerintah tentang entrepreneur muda. Dan di 2000 sampai 2022 ini baru ada 5 kepengurusan. Dan uniknya di HIPMI itu tidak boleh menjabat 2 kali. Oh, satu periode Satu saja. periode selama 3 tahun. Itu, dan ini periode saya yang terakhir. Jadi nanti 2023 ini ganti kedua. Itu di semua kota satu periode, Mas? Satu periode semua, termasuk di Jawa Tengah sama di pusat. Itu satu periode semua. Karena harapannya HIPMI ini dengan satu periode 3 tahun, pengusaha ini harus segera naik tingkatan. Oh, gitu. Itu dari kabupaten ke tingkatan Jawa Tengah, provinsi, Jawa Tengah naik ke pusat. Jadi menjadi pengusaha level nasional. Harapannya itu sampai usia 40 tadi. Nah, di sisi itulah maka yang dikejar ini untuk percepatan di organisasinya. Begitu juga percepatan di dunia usahanya. Dan nantinya ketika berganti kepengurusan, maka HIPMI akan melahirkan pemimpin-pemimpin muda. Itu yang diharapkan oleh HIPMI itu sendiri. Baik. Berbicara ini menarik, Mas. Sebenarnya di HIPMI Kabupaten Kudus ini apa yang sudah dilakukan mungkin? Ya. Peran di masyarakatnya mungkin bisa di. Tadi saya singgung sedikit yang 5 kepengurusan ya. Periode pertama itu anggotanya ada 26, pengurusnya ada 26. Dan tidak pernah membuka rekrutmen anggota. Periode kedua juga sama, periode ketiga juga sama, periode keempat juga sama. Dan di periode yang kelima saya ini harapannya saya tetap mengikat alumni-alumni HIPMI yang belum dilakukan oleh kepengurusan yang setelah saya, sebelum saya ya. Itu terus di kepengurusan saya ini banyak kegiatan dan setiap tahunnya hampir 20 kegiatan. Tuh. Di tahun 2019 kemarin kita ada kegiatan diklat, kita ada kegiatan forum bisnis, kita ada kegiatan sosialisasi tentang kebakaran, kita ada kegiatan saving game, pelatihan keuangan, terus ada kegiatan penanganan banjir pada saat itu. Di 2020 lebih banyak ke COVID. Nah, itu juga kegiatan ke sosialnya ya, kita berbanyak. Ada bagi-bagi masker, ada APD ya. APD ke rumah sakit, terus ada bakti sosial ke masyarakat. Terus yang di 2021 itu juga kurang lebih sama, tapi yang kita gerakkan sekarang itu ke desa-desa. Karena kita pengen satu desa memunculkan minimal 1 pengusaha. Dan itu progresnya, Mas, sudah Itu baru 20 desa yang kita masuk. 20 desa dan Ya. akan terus bertambah begitu, Mas. Ya, betul. Dan ini terbentur waktu apa ini? Reorganisasi juga. Itu. Mungkin kalau tidak ada pandemi Covid, mungkin dari 2019 sampai sekarang bisa full. Oh iya, Itu karena kehalang Covid itu tadi, kehalang Mas. Covid. Itu yang kita lakukan. Di desa-desa itu kita banyak memberikan motivasi pada anak muda. Sama kita adakan kegiatan juga. Kegiatannya sesuai dengan permintaan desa tersebut. Contoh di desa Kirek, Kecamatan Jogo itu pelatihan tentang manajemen keuangan. Oh, Itu. Karena didasari pengusaha UMKM ini banyak ketika mendapatkan untung uangnya dipakai pribadi. Ketika nanti uangnya habis, modalnya habis, pinjam ke bank. Nah, ini manajemen keuangan yang harus ditata oleh UMKM. Terus ada permintaan dari Desa Panjang, Kecamatan Bayu, itu tentang NIB, tentang izin usaha. Dan di Desa Gondosari, Gebok, salah satu contohnya itu
pelatihan make up. Ternyata di sana itu banyak anak-anak muda terutama perempuan itu pengen bisa rias, tata rias atau make up itu. Maka kita adakan pelatihan di sana. Terus di desa Ngeloram, Kecamatan Jati itu forum bisnis itu membahas tentang entrepreneur. Terus di desa Undaan, Kecamatan Undaan itu kita adakan tentang pelatihan di ikan. Ikan. Terus yang banyak enceng godoknya di desa Gulang, Kecamatan Jogo itu kita adakan pelatihan tentang kerajinan enceng godok. Oh iya. Gitu. Jadi kita muter semua. Udah banyak Mas. Di kota kebanyakan kelurahan sama desa itu permintaannya jual beli online. Kita datangkan Shopee, kita datangkan Bukalapak untuk memberikan motivasi atau kiat-kiat belanja atau jual beli di Shopee. Itu banyak kegiatan di tahun ini. Dan HIPMI Kudus memang baru kali ini kita ke masyarakat, kita kenalkan HIPMI, lalu kita kenalkan ke pemerintah. Maka kita ingin bersama-sama mewujudkan cita-cita dari pemerintah Kabupaten Kudus. Baik. Mas, mungkin mumpung ini masuk TV ini bisa Ya. ajak ke masyarakat jadi pengusaha mungkin Mas. Betul, ya, siap. Untuk jadi pengusaha itu sebetulnya gampang dan mudah. Yang terpenting itu kita harus berani melakukan apa yang sudah ada ide dan gagasannya, kita lakukan, kita realisasikan. Dan itu memang untuk kecenderungan anak muda ini ragu-ragu. Itu yang pernah saya lakukan sendiri. Iya. Walaupun saya jurusannya lulusan tadi disebutkan PAIS, saya itu SPJ. Jadi saya lulus sebagai sarjana pendidikan di IKIP PGI Semarang. Jurusan saya itu PGSD. Nggak ada basic pengusaha. Nggak ada basic pengusaha. Makanya ketika lulus tapi pengennya pengusaha, pengennya jadi pengusaha. Karena saya itu termotivasi oleh motivator-motivator seperti Bojanino, seperti Khairul Tanjung. Tidak punya basic tapi bisa. Itu. Dan kuncinya pengusaha untuk negara dan bangsa ini maju, kuncinya di pengusaha. Terus saya berpikir, apakah saya bisa jadi pengusaha? Nah, disitulah saya cari informasi. Setelah lulus 2013, terus saya 2014 masuk di HIPMI Kudus. Itu. Dan saya tidak terbayang bahwa saya masuk di HIPMI Kudus ini, yang saya cari bukan saya harus jadi pengusaha, tapi yang saya cari adalah link dan jaringan. Link dan jaringan itu yang membuat saya bersemangat. Saya pengen jadi pengusaha seperti si A, si B, si C. Nah, disitulah saya mulai bangun usaha. Yang dulu saya rintis saya sendiri, saya buka sendiri, saya kelola sendiri, tapi sekarang sudah ada manajemennya. Karena itu penyemangat dari teman-teman HIPMI yang sudah besar. Ternyata menjadi pengusaha itu ada beberapa level. Gitu. Kalau level 1 itu masih pedagang, level 2 itu owner, dia sudah punya karyawan. Level 3 itu dia sebagai manajer, sudah punya karyawan, sudah punya tim. Level keempat direktur. Oh ya. Level kelima CEO. Jadi ini yang akan saya kejar supaya menjadi pengusaha di level nasional. Dan saya termasuk sebagai ketua HIPMI Kabupaten Kota termuda. Oh, termuda Mas. Termuda di Jawa Tengah. Karena saya terpilih ketua HIPMI Kudus itu 2019 usia 28. Oh iya iya. Dan saat ini usia saya 31. Ya, termasuk ketua HIPMI termuda dan tidak ada basic orang tua Pengusaha. ini. Karena kebermanfaatan HIPMI melalui link dan jaringan itu. Betul. Masih kalau ngobrol soal tantangan,
Ya. dunia usaha sekarang. Betul. Dari menurut pandangan Mas Ali sebagai ketua HIPMI, tantangan terbesar saat ini apa Mas ini? Ya, tantangan terbesar ini karena ekonomi global lesu semua. Tantangannya tentu kita harus bisa beradaptasi. Di segala kondisi apapun, kita sebagai pengusaha harus bisa beradaptasi. Dan saya sebelum ada pandemi ini, saya mendapatkan pengalaman menarik bahwa usaha itu punya masa, punya usianya, batasan usia, dan itu terbukti. Saya buktikan sendiri bahwa dulu itu belum ada yang namanya HP Android sekarang. Terus berkembangan zaman industri 4.0 ini kan sangat berkembang. Yang dulunya BlackBerry baru naik-naiknya dihantam oleh Android, hancur. Dan ini perkembangan zaman yang kita harus adaptasi. Dan kita sebagai pengusaha harus berinovasi terkait dengan usaha yang kita miliki. Kalau perkembangan zaman harus menggunakan digital, maka kita harus mengikuti supaya tidak ketinggalan. Dan yang terpenting bagi UMKM itu memang pengelolaan, sama pengelolaan keuangan, SDM itu penting. Dan kadang ini UMKM perlu selalu dimotivasi untuk dia menjadi pengusaha yang naik level. Itu muncul dalam diri sendiri. Jadi saya sebagai ketua HIPMI sekedar memberikan arahan, pandangan, motivasi, tetapi yang bisa melaksanakan, yang bisa merubah adalah diri UMKM sendiri. Tuh. Dan di HIPMI Kudus anggotanya yang tadi saya sebutkan biasanya itu pengurus anggota sama. Sekarang anggota HIPMI ada 65, pengurusnya 26. Terus yang di HIPMI perguruan tinggi itu ada UMK sebanyak 35, di IAIN ada 40 orang, di Politeknik Kudus anggotanya ada 25. Lumayan. Ini yang menjadi sektor bahwa kita gerakkan anak muda. Mas, ini terakhir, harapan bagi anak muda Kabupaten Kudus agar mau jadi pengusaha ini, Mas. Ini terakhir harapannya. Ya. Harapannya tentu anak-anak muda di Kudus tak ajak untuk menjadi pengusaha. Dan pengusaha itu tidak harus sama atau usaha yang sudah jalan sekarang. Bisa usaha-usaha yang berkembang saat ini atau usaha yang dimunculkan baru atau terbarukan, yang mana anak muda ini harapan saya bisa mencontoh pengusaha-pengusaha yang sudah ada, motivasinya, semangatnya, terus pantang menyerah. Oke, itu yang saya contohkan. Di HIPMI Kudus dari beberapa anggota itu usahanya ada kuliner, terus ada biro jasa, ada notaris, ada counter, ada yang di bidang jasa proyek pembangunan, ada yang peternakan ayam, ada yang perkebunan juga ada, terus ada yang bergerak di wisata, ada yang bergerak di bidang jasa sertifikasi K3 juga ada. Bermacam-macam, Mas. Macam-macam di Kudus. Ini memang saya buka, Mas. Saya buka, periode saya ini terbuka untuk semuanya. Yang belum punya usaha boleh masuk. Khusus di HIPMI Kudus boleh. Itu karena apa? Karena saya melihat ADART HIPMI. HIPMI pengen mencetak pengusaha. Artinya yang belum Artinya ya yang harus dicetak. belum
harus dicetak jadi pengusaha. Itu berbeda dengan HIPMI kabupaten lain. Ada yang kalau tidak pengusaha tidak boleh ikut HIPMI, ada. Tapi khusus Kudus siapapun boleh. Kalau pengurus memang wajib pengusaha. Gitu. Oke, terima kasih Mas Is. Ya. Hari ini pemirsa, saya akan melihat-lihat ditemani Ya. Mas Ali Iswanto. Kita akan berjalan-jalan mengunjungi atau melihat-lihat ini dari usaha Mas Ali Iswanto ini, yaitu Rajane Es Krim. Ikuti terus perjalanan saya. Ini adalah salah satu usaha saya, Oh, ya. warung Rajane Es Krim, dan ini akan saya tunjukkan proses pembuatannya. Proses pembuatannya, Mari, oke. mari Oke, ya. Mas. Sini adalah tempat proses pembuatannya. Proses pembuatannya. Proses penyajiannya. Ini yang akan disajikan adalah menu Rajane Es Krim, yaitu menu original. Menu original, oke. Ini bisa dilihat. Ini salah satu usaha dari anggota Ketua HIPMI Kabupaten Kudus, Mas ya. Es krim di bidang kuliner. Oke Mas, karena saya sudah menggali lebih dalam soal HIPMI Kabupaten Kudus, ini tadi saya juga menggali ke Pak Is juga. Ini saya mau berterima kasih dan mau pamit ini Mas. Sama-sama. Pamit dulu. Terima kasih atas kerawannya. Ya, terima kasih Mas ya. Pamit Ya. dulu. Mari. Pemirsa, tak terasa sudah beberapa menit saya menemani Anda. Tadi saya sudah bertemu dengan Bapak Iswahyudi selaku Kepala Bidang Kepemudaan Disdikpora Kabupaten Kudus. Dan terakhir tadi saya bertemu dengan Mas Ali Iswanto selaku Ketua HIPMI Kabupaten Kudus. Dan kita sudah mengenal lebih dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Kudus. Ikuti terus perjalanan saya di lain episode. Sampai jumpa. Terima kasih.